Karena begini ya, manusia itu sebaik-baiknya manusia adalah orang yang lebih banyak punya pengalaman. Karena apa? Karena pengalaman akan membaikkan diri kita daripada hari kemarin. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Kami penyuluh pertanian kan memang lebih banyak dibebani soal laporan-melaporan. Di mana katanya kan Kementerian Pertanian ini ditarget untuk swasembada pangan. Jadinya di mana katanya luas tambah tanam akan berbanding lurus dengan produksi. Nah, berbanding lurus dengan banyaknya padi yang akan dihasilkan. Namun, kalau cuma satu variabel atau satu faktor itu ulun kurang setuju. Kenapa? Karena masih ada faktor-faktor lain yang bisa meningkatkan hasil panen. Dan ini masih banyak yang belum kita terapkan. Sebagai contoh, rata-rata di desa, satu burungannya paling dapat berapa? Nah, kan 10 balik dan itu harap. Nah, padahal ketika kita betul-betul menerapkan komponen di sini, hasil panennya bukan lagi 10, bisa jadi 13, bisa jadi 15, bisa jadi lebih. Ya tidak, Pak Sugeng? Kan seperti itu. Nah, salah satunya adalah kebanyakan di tempat kita itu kurang tepat dalam pemupukan dan juga penanganan hama dan penyakit. Pengalaman saya pribadi ya Bapak-bapak semuanya. Jadi waktu itu kami jalan-jalan ke Desa Dangu. Jalan-jalan muter gitu kan, ketika itu kita ketemu petani yang saat itu kena ulat penggerek batang. Ujar kita ulat pasak. Nah, ciri-ciri tanaman padi yang kena ulat pasak itu daunnya warnanya apa? Warna putih ya tidak? Nah, waktu itu pun kemudian kami kontrol gitu kan. Jadi kami ambil tanamannya, kemudian kita buka. Ternyata satu batang tanaman itu ada sampai 2 ekor. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kalau dibiarkan pasti nanti akan berdampak pada pertumbuhan. Dan pertumbuhan pasti berdampak pada hasil panen. Artinya, kalau yang seharusnya tanaman padi bisa menghasilkan hasil yang maksimal, tapi karena adanya serangan bisa jadi terjadi penurunan sampai 50%. Nah, ketika terjadi penurunan seperti itu, akhirnya cuma dapat 8 balik seborongan, ya enggak? Dapatnya 9 per borongan. Coba aja kalau itu tidak terjadi. Bisa jadi yang tadinya ketika kita biarkan bakal terjadi kehilangan, ini enggak, kita bisa dapat. Makanya bisa naik sampai 12, 13, 15. Jadi terkadang di tempat kita itu jarang banget terjadi pengontrolan. Sehingga ketika terjadi baru kita abut. Nah, padahal yang seharusnya kalau pian-pian sakit, ya pian-pian sakit, kan kita meriang, tahu meriang tidak? Merindukan kasih sayang. Ndak. Gering kan sakit, kan kita demam ya tidak? Kurang enak badan. Sebetulnya badan kita kurang enak badan itu sebetulnya pasti ada tanda-tandanya ya tidak? Nah, cuman terkadang bahja kada papa aja masih begawian dulu ya kada? Nah, akhirnya bujuran, gering. Nah, padahal momen-momen paling tepat dalam mengendalikan penyakit pada tubuh itu adalah saat awal-awal gejala. Kalau badan kita sudah mulai tidak enak badan, maka segeralah minum obat. Ini kada pas gering hanya mencari obat. Kalau badan ini sudah mulai ngerasa nggak enak, ya kan? Nah, badan ngerasa nggak enak, kita biasanya minum paracetamol ya tidak? Nah, kan minum paracetamol kemudian istirahat, akhirnya kita ketika istirahat badan kembali enak ya tidak? Tetapi ketika yang terjadi kita dibiarkan semuanya, makanya badan kita itu bakteri dan juga penyakit yang di dalam tubuh kita jadi semakin berkembang. Dan ketika sudah berkembang, kemudian populasi di tubuh banyak sehingga menyebabkan obat jadi kurang mempan. Nah, sama juga dengan tanaman. Jadi dengan tanaman, ketika kita sudah ngelihat nih, ini ada wereng nih, ya tidak, ada wereng gitu. Kemudian populasinya sudah cukup banyak, kaina gin menyampur. Lihat aja dalam 3 hari kemudian populasinya 2 kali lipat. Kemudian ada ulat pasak atau orang bila bahasa Indonesia adalah penggerek batang. Ketika sudah kelihatan ada putih-putih, kemudian ada kelihatan ada kupu-kupunya, ya tidak.
Maka kalau kita biarkan dalam seminggu, kemudian dijamin putihnya meningkat sampai 30%. Jadi kalau memang sudah ada gejala, segeralah kita lakukan pengendalian. Nah, di situ itulah peran pian di sini, lakukan pengontrolan. Ulun pribadi, ulun jelas kada bakal mampu untuk mengawani pian semua, kada bakal mampu untuk mengontrol lahan pian semua kalau kada pian-pian semua yang belapor. Ya tidak. Ini kena penyakit gitu kan, kita punya grup, ya tidak. Kan kita punya grup, kemudian tinggal foto kirim ke grup, ini penyakitnya apa. Dan ulun paling senang petani itu laporannya ke grup. Kenapa? Karena kalau laporan ke grup, yang lain juga ikut baca. Sehingga informasi sekali kita berikan, maka yang lain juga dapat informasi, betul tidak? Nah, jadi ke pian-pian semua, ini kan pian-pian di sini adalah perwakilan dari desa, ya tidak? Nah, penyuluh swadaya di mana pian-pian di sini mewakili petani-petani di desa. Nah, ulun mohon ke pian-pian semua, yuk kita ajak petani-petani kita supaya jangan sampai handak bahira hanya mencari. Nah, itu jangan sampai sudah terjadi, sudah parah baru kita abut, baru kita bingung ngapain, begitu kan? Nah, jadi silahkan, itu komponennya adalah jangan sampai lahan-lahan pertanian kita yang sudah terlanjur terserang, baru kita bingung nyari obatnya. Nah, ulun biasanya kalau memang stadium-stadium awal, kalau fase-fase awal, tanaman kita terserang baik hama dan penyakit, ulun jamin 80% sembuh. Ya, ulun jamin 80% sembuh. Kenapa? Karena baru awal-awal. Coba kalau sudah kena, ibaratnya kanker stadium 3, stadium 4, dokter aja sudah angkat tangan, ya tidak? Nah, apalagi yang disambut, mohon maaf, jarak saya sudah berusaha. Nah, itu yang bahaya, ya kada? Nah, kan gitu tuh di TV-TV, di sinetron, ya ndak? Nah, jadi pian-pian semua, jangan sampai itu terjadi. Maka silahkan laporan. Kan kita di sini punya pengamat hama nih, Pak Bari. Ulun pun kalau memang ada juga yang bisa ulun ulun sampaikan. Kita fungsikan keberadaan grup PPS di sini, ya kada? Artinya di sini bila ada masyarakat silahkan bertakun ke pian. Pian nanti langsung forwardkan ke grup PPS. Masukkan ke grup PPS. Nih penyakitnya apa, Pak? Nih obatnya apa, Pak? Kan seperti itu. Nah, maka setelah seperti itu, kemudian ada solusi, yang lain juga ikut baca. Sehingga informasinya itu bisa sampai ke banyak orang. Dan bukan cuman pengendalian hama penyakit aja. Seperti yang ulun bilang di awal tadi, pupuk juga jadi masalah. Kebanyakan kita, baik tanaman padi maupun hortikultura, kebanyakan pemupukan hanya dilakukan pada fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Ketika masa generatif kada dipupuk lagi. Pada masa bunting, pada masa keluar malai kada dipupuk. Padahal masa bunting, masa betianan itu yang banyak makan, ya kada? Nah, itu yang jadi masalah. Gini dah, di sini kan ada perempuan nih, ulun tanya ke perempuan deh, banyak mana makan pian pada saat hamil kah atau nang biasa-biasa kah? Apalagi pas busui gitu kan, ya kada? Nah, maka nang busuinya berdua pulang. Ada. Nah, jadi kebanyakannya kita juga yang kesalahan fatalnya adalah pada saat fase generatif kita jarang melakukan pemupukan. Padahal inti dari semuanya itu adalah tanaman padi itu mau bagaimanapun pertumbuhannya, yang penting hasilnya banyak, kan begitu. Hendak ada tapi berdaun, hendak ada tapi berbatang, yang penting hasilnya banyak, kan begitu. Karena hasil panen dari tanaman padi itu bukan daunnya, bukan batangnya, tapi buahnya. Jadi pada masa pembuahan itu yang kita maksimalkan. Ini ndak gitu kan, pemupukan sampai umur berapa hari? 50. Habisnya apa? Kada dipupuk lagi. Nah, ini yang jadi bahaya. Nah, jadi silahkan juga gitu kan. Misalnya pian-pian, oh tanaman padiku umur 60 hari. Bingung nih, mau diapain, ya ndak? Maka silahkan tanyakan. Karena pada prinsipnya malu bertanya sesat di jalan. Jadi silahkan, ini umur padiku udah 60 hari nih. Jepret foto umurnya 60 harian. Nah, kayak ini pertumbuhannya, kira-kira bagusnya diberi pupuk apa yuk? Nah, langsung kirimkan. Jadi kami pun masih bisa memberikan rekomendasi. Nah, pemupukan itu ada namanya pemupukan tabur, ada pemupukan semprot.
Kalau dikocor ada mungkin. Mau ngocor tanaman padi, cos, besok ada selesai. Jadi pemupukan tanaman padi itu ada dua. Pemupukan tabur, ya kan ditabur nih, ya tidak? Nah, ditabur, ada pupuk semprot. Jadi kami nanti akan bisa berikan solusi. Pian hendak pupuk tabur kah, pupuk semprot? Kalau pupuk semprot bisa gunakan ini, dan ini. Kalau pupuk tabur silakan gunakan campuran ini. Dan aplikasi ketika kita pupuk penyemprotan itu juga boleh dicampurkan dengan pestisida sekaligus. Misalnya nih, kan sekarang lagi banyak bilahu, bahasa Indonesianya walang sangit. Jadi kan ketika misalnya pian nyemprot walang sangit, ulun bilang gini deh, kesalahan fatal petani gitu kan kebanyakannya menyemprot hama tidak dibarengin dengan penyemprotan pupuk. Padahal usahanya sama, waktunya sama, tenaganya sama. Kenapa enggak sih sekalian? Kalau memang ada sesuatu, manfaatkan keberadaan grup kita. Kalau ulun masih mampu, ulun pasti jawabkan. Jadi silahkan kirimkan ke grup PPS gitu kan. Ini masalahnya apa? Ini terjadi di sini. Kalau memang fatal, yuk kita datangi ke tempat gitu kan. Karena begini ya, manusia itu sebaik-baiknya manusia adalah orang yang lebih banyak punya pengalaman. Karena apa? Karena pengalaman akan membaikkan diri kita daripada hari kemarin. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Nah, dan terakhir pesan ulun, kan ulun tadi minta waktu 15 menit. Nah, ini terakhir pesan ulun. Dari semua itu juga gitu kan, baik pengendalian hama dan juga penyakit maupun pemupukan, kita pasti menggunakan salah satu namanya sarana produksi. Sarana produksi itu kan baik pupuk yang dijual di toko-toko maupun beli sendiri. Nah, terlebih sarana produksi yang kita beli di toko-toko baik pupuk dan juga pestisida, kesalahan fatal kita yang terjadi di masyarakat adalah terlalu mengenal namanya merek. Ini kejadian ulun pengalaman ya. Ulun kada pernah bicara teori, ini belum bicara pengalaman. Karena percuma kita bicara teori seperti ini, betul tidak? Nah, ini bicara pengalaman tahun 2021. Gitu kan, terjadi serangan orang-orang di seluruh penjuru Indonesia. Tahu orang-orang tidak? Suruk, makanya ada sungai. Kada, sungai Suruk ada. Jadi kan sealaman ya tidak banyak yang kena suruk. Ada yang pernah mencoba satu pestisida, orang-orang tersebut bisa dikendalikan dengan menggunakan pestisida, satu merek pestisida. Akhirnya semua itu terkenal, kemana-mana, apa obatnya ini, apa obatnya ini, apa obatnya ini, cari semua ke toko-toko. Akhirnya kan karena stok terbatas di toko-toko, semua beli itu, apa yang terjadi, stoknya jadi habis. Dan yang lain kada kebagian mencari ini adalah yang ada akhirnya harusnya harganya 35 naik jadi 45. Ayo. Sama, karena prinsip ekonomi itu ketika banyak pembeli itu harga jadi naik. Apapun dah ketika banyak yang beli itu harganya pasti naik. Padahal pestisida yang ulun sebut tadi itu bahan aktifnya fipronil. Oh, kalau memang ternyata nih pestisida tersebut bahan aktifnya fipronil misalnya 100 SC. Ya sudah, kita cari pestisida yang juga kandungannya fipronil 100 SC. Udah selesai. Artinya nggak perlu terfokus dong dengan yang namanya merek yang tadi. Nggak. Cari yang sama dengan fipronil 100 SC. Kemudian lagi yang terkenal sekarang, satu herbisida pengendali jenis gulma berdaun sempit. Ya tidak? Gulma berdaun sempit, mereknya Amon. Nah kan mereknya Amon. Di mana-mana gitu kan kalau mau mengendalikan guguntos, ya tidak, itu pakai Amon, dan Amon. Harganya oke lah sekarang 70-75, tapi ketika semua orang pakai itu, apa yang terjadi? Harganya kada lagi 75. Harganya bisa jadi naik 90, bahkan 100, bahkan ada mau akan jadi 120, ya kada? Nah itu. Padahal Bapak Ibu semuanya perlu kita ketahui bahwa yang namanya amon itu kan bahan aktifnya adalah amonium glufosinat. Ya sudah, kita cari gitu kan, oh amonium glufosinat amon nggak ada di toko ini lah, daripada misalnya di toko sini, misalnya ya di toko di kecamatan kita di Batangalai Utara ternyata amon sudah habis, tulah ke Barabai, di Barabai habis, kemudian ke Birayang habis, masa pian bercari ke pantai? Berapa waktu pian, berapa tenaga, yang mending cari sesamaannya. Amonium glufosinat ini masih banyak kok pestisida, herbisida yang bahan aktifnya tuh amonium glufosinat. Nih ulun bacakan. Jadi amonium glufosinat contohnya misalnya kan memang ada mereknya Amon. Kemudian yang kedua ada Glufo. Kemudian ada Amofos, ada Admil, kemudian ada Glubes,
kemudian ada gravitas dan lain sebagainya, masih banyak. Cuman karena sudah terpaku hendak nukar amon, pokoknya bila kada amon, kada mau. Jadi pian-pian di sini pastikan gitu kan, kalau memang oke lah boleh silakan kita terpaku dengan merek boleh, kalau barangnya ada, ya tidak. Nah boleh, hendak nukar amon boleh, cuma siapa tahu barangnya tidak ada, jangan dipaksakan beli itu. Karena patokan dari pestisida itu Bapak Ibu semuanya adalah bahan aktif dan angka di belakang bahan aktif. Misalnya tadi kan fipronil 100 SC. Nah ada juga loh fipronil 50 SC. Jadi kalau Anda pakai fipronil 100 SC, tiba-tiba kebeli fipronil 50 SC, jelas tidak mempan dengan dosis yang sama. Jadi patokan Anda membeli pestisida, baik itu insektisida, fungisida, herbisida, itu dua. Pertama bahan aktifnya, kedua angka di belakang bahan aktifnya. Misalnya kan amonium glufosinat tadi kan, ini misal ya, ini misal, ulun tidak tahu kan, lupa persis berapa. Misalnya amonium glufosinat 150. Ya, 150. Jadi patokannya amonium glufosinat 150. Bila ada merek, ternyata merek tertentu habis, kemudian kita beli amonium glufosinat juga ternyata 150, nggak apa-apa silakan. Tapi kalau misalnya harganya bujur pang murah 10.000, ternyata amonium glufosinatnya cuma 120, mending lebih mahal 10.000, ya tidak? Kan daripada yang 120 mending yang 150. Tapi ini ada tapinya lagi. Kalau misalnya nih ada amonium glufosinat misalnya 150 SC misalnya 150 SL misalnya kan, kemudian harganya 75.000. Ternyata ada yang 80.000 tapi amonium glufosinat 180, mending telarang 5.000. Kan 150 harganya 75. Yang amonium glufosinat 180 harganya 80.000. Yang mending itu. Dosis kalau kita kurangi cukup 80%-nya. Nah, jadi silahkan Bapak-bapak semuanya, di sini ulun pengen di sini menyangui pian-pian semua supaya kita bulik di sini tuh kada sia-sia. Supaya kita bulik-bulik di sini tuh ada yang kita bawa, ada oleh-oleh. Ulun kada kawa, ulun tidak mungkin bisa ngasih pian oleh-oleh satu persatu ndak. Tapi minimal ilmu yang bermanfaat itu bisa pian manfaatkan untuk teman-teman di desa. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan sharing ulun bermanfaat. Ulun mohon maaf kelebihan 5 menit. Jadi lu minta waktu 15 menit, tadi ini 20 menit. Nah, mudah-mudahan bermanfaat kita seberatan. Terima kasih. Ulun akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.